Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis muda nan cantik, dia bernama Teresa Middleton. Gadis ini lahir pada tahun 1994 di kota kecil yang bernama Brookburn di negara Skotlandia. Brookburn bisa dikatakan adalah sebuah desa kecil karena di sana hanya memiliki penduduk sekitar 12.000 jiwa. Dan tempat ini sekitar 90 km dari Airport Edinburgh, yaitu ibu kota negara Skotlandia. Teresa adalah anak dari seorang wanita yang bernama Tracy dan ayahnya bernama Gary Middleton. Teresa memiliki seorang kakak laki-laki yang berusia 4 tahun lebih tua, dia bernama Jason Middleton. Kehidupan keluarga ini jauh dari kata mewah dan mereka hidup sangat sederhana. Dan kedua orang tua Teresa bekerja sangat keras untuk membutuhi kebutuhan kedua anaknya. Jason dan Teresa menurut orang tuanya, ketika mereka masih kecil, mereka adalah tipe anak yang sangat disiplin, cerdas, dan juga penurut. Bahkan di sekolah dan di area sekitar itu, mereka dikenal sebagai anak yang sangat menghormati orang lain. Mereka juga tidak pernah melakukan hal yang merugikan orang lain, juga tidak berteman dengan anak-anak yang memiliki problematik. Namun keluarga dan kehidupan yang sempurna itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi semua orang tua. Berawal saat Jason masih kecil, dia selalu memiliki rasa penasaran dengan hal yang menyimpang dan dia selalu ingin tahu apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Seperti contoh, normal bagi anak kecil menanyakan kepada orang tuanya bagaimana bisa bayi ada di perut ibunya dan bagaimana bayi itu lahir. Anak juga punya rasa ingin tahu kenapa ayah dan ibunya harus tidur bersama. Jason seperti anak pada normalnya, namun ada sesuatu yang berbeda setelah dia menanyakan apa yang dia ingin tahu dan mendapat jawabannya, dia ingin mencoba hal tersebut. Berawal saat dia berusia 11 tahun dan adiknya Teresa kala itu masih berusia 7 tahun. Saudara kakak beradik ini terbilang sangat dekat walaupun usia mereka berbeda 4 tahun. Suatu hari Jason mulai bermain dengan adiknya dengan meraba dan menyentuh bagian intim adiknya. Dan itu dia lakukan karena rasa penasaran untuk mengetahui apa perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kedua orang tuanya pun mengetahui hal tersebut, namun mereka pikir itu hanya permainan anak kecil saja. Dan disitulah awal mula bencana terjadi. Mereka tidak menjelaskan sampai mana limit seorang anak dapat bergaul dengan lawan jenisnya atau sampai batas mana dapat menyentuh bagian tubuh orang lain. Teman-teman, ini edukasi sangatlah penting bagi anak-anak kita. Mereka harus tahu sejak dini mana yang boleh dan mana yang dilarang. Hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Dan kita harus selalu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menceritakan apa yang mereka alami dan bagaimana perasaan mereka hari itu. Sebagai orang tua kita wajib mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Karena sekali telah terjadi suatu kesalahan dan kita tahu namun kita biarkan, anak itu akan menganggap jika hal tersebut adalah hal yang boleh mereka lakukan. Jason berawal dari bermain sentuh-menyentuh bagian tubuh adiknya dan itu berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya hasrat seorang anak laki-laki pun keluar. Dan karena rasa penasarannya pula, maka dia melakukan hal yang belum semestinya dia tahu. Jason meniduri adiknya dan dia melakukan hal tersebut tidak punya niat untuk menghamili adiknya. Karena dia tidak tahu jika perbuatan itu dapat menumbuhkan janin di perut Teresa. Begitu juga Teresa, dia tidak tahu jika apa yang dilakukan oleh kakaknya adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Hingga ibunya melihat perubahan pada tubuh Teresa ketika dia berusia 11 tahun. Karena perut anak itu semakin membuncit dan perubahannya sangat cepat, namun ibu Teresa masih tidak menanyakan
kenapa dan apa yang terjadi kepada anaknya. Teresa tahu jika ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya karena simptom dari kehamilan itu dia rasakan semakin parah. Dan ketika perutnya mulai membuncit, dia merasakan pergerakan atau sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan di sanalah Teresa mulai panik. Namun Teresa masih belum bisa mengatakan apa yang terjadi kepada ibu kandungnya. Orang pertama yang mengetahui kehamilan Teresa adalah tantenya karena tantenya sangat dekat dengan anak itu. Dan dalam percakapan mereka, tantenya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Teresa tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya tantenya membawa Teresa ke sebuah klinik dan ternyata Teresa telah hamil beberapa bulan. Namun ketika Teresa diminta untuk menjelaskan siapa yang melakukan itu kepadanya, Teresa tidak dapat mengatakan nama Jason. Namun dia mengatakan jika ada seseorang yang menyakitinya di jalan dan dia tidak mengenal orang tersebut. Pada tahun 2006, Teresa berusia 12 tahun dan dia melahirkan seorang anak di rumah sakit. Hingga bayi itu dibawa pulang, keluarga Teresa terus mendesaknya untuk mengatakan siapa ayah biologis bayi tersebut. Namun Teresa tetap mengatakan jika dia menjadi korban pemerkosaan dari orang asing yang ada di jalanan. Tahun itu Teresa menjadi trending topik di media lokal dan juga internasional karena dinyatakan menjadi ibu termuda yang ada di negara tersebut. Semua orang ingin tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Bahkan dari berita itu timbullah beberapa teori. Jika kemungkinan ayah Teresa lah yang telah memperkosa dirinya. Juga ada yang mengatakan jika kemungkinan Teresa adalah korban pemerkosaan di sekolahnya. Atau mungkin ada seorang predator yang tinggal di area tersebut. Polisi setempat juga berusaha mencari tahu apa yang terjadi kepada Teresa, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena Teresa tidak memberi penjelasan dengan terang. Teresa hanya mengatakan kepada ibunya jika dia akan merawat bayi tersebut dan dia berjanji akan menjadi ibu yang baik. Setelah bayi itu berusia 2 tahun, kantor perlindungan anak mendatangi rumah orang tua Teresa dengan membawa file dari petisi Mahkamah Agung. Di sana mereka telah diberi izin untuk mengambil alih hak asuh bayi tersebut dengan alasan Teresa masih terlalu muda dan dia belum punya pengalaman untuk merawat seorang bayi. Setelah bayi itu diambil, bayi itu dimasukkan ke sistem rumah adopsi dan Teresa sangat sedih kehilangan bayi tersebut. Bahkan dia berusaha mengambil kembali hak asuh anaknya dan menyatakan kepada Mahkamah Agung jika dia akan merawat bayi tersebut dengan baik. Bahkan media dan masyarakat menilai dengan pro dan kontra tentang tindakan Departemen Perlindungan Anak tersebut. Teresa setelah kehilangan bayinya dan tidak berhasil membawanya pulang kembali, dia yang kala itu berusia 14 tahun jatuh ke dunia malam, alko dan juga narko. Teresa sepertinya kehilangan arah kehidupannya. Sedang Jason masih menikmati hidupnya seperti anak remaja pada normalnya. Dia tidak mengatakan kepada orang tuanya atau orang lain jika bayi adiknya itu adalah anak kandungnya. Jason juga tidak berkomentar atas bayinya yang telah diambil oleh Departemen Perlindungan Anak. Akibat perbuatan Jason, keluarga itu hancur berantakan, namun sampai di situ mereka tidak tahu jika Jasonlah penyebabnya. Kedua orang tua mereka akhirnya bercerai akibat banyaknya tuduhan kepada keluarga tersebut, dan ibu Teresa juga jatuh ke dalam dunia alkoholik. Teresa juga mengalami depresi melihat bayinya tidak ada di sana dan orang tuanya berpisah, sedang ibunya jatuh ke dunia alkoholik. Teresa karena ketergantungannya dengan narko, hingga suatu saat dia tidak memiliki uang untuk membelinya. Akhirnya dia rela tidur dengan laki-laki tua dengan imbalan segelas minuman atau sekedar obat-obatan. Bahkan dalam interview, Teresa mengatakan jika suatu hari dia tidak tahu harus berbuat apa dan apa arti hidupnya di dunia ini, hingga dia minum sebanyak mungkin untuk melupakan apa yang ada di pikirannya. Setelah dia minum, ada seorang pria melakukan apa yang dia mau dan apa yang dia suka pada tubuhnya, tanpa dia menyadari
apa yang sebenarnya terjadi. Dan kala itu, Teresa masih berusia 14 tahun, masuk 15 tahun. Teresa juga mengatakan jika titik terendahnya hingga dia rela melayani pria jalanan dengan imbalan sebesar $2 atau sekarang sekitar Rp30.000. Dari semua yang dia alami, Teresa akhirnya hamil kembali, namun kehamilannya kali itu mengalami keguguran akibat dia mengkonsumsi narko yang terlalu berlebihan. Ibu Teresa berusaha mengembalikan kebahagiaan anaknya dengan memasukkannya ke sebuah klinik rehabilitasi untuk anak remaja. Di klinik itu, Teresa tidak lagi dapat menyimpan rasa sakit yang dia alami akibat perbuatan kakaknya. Dan akhirnya dia menceritakan rahasia yang selama ini dia pendam kepada seorang pekerja di klinik tersebut. Teresa mengatakan jika dia takut setelah melahirkan bayinya, kakaknya mengancam akan mengakhiri hidupnya dan juga bayi tersebut jika dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, dia tidak berani mengungkapkan apa yang dia alami dan terus menyembunyikan rahasia tersebut. Teresa lebih mengkhawatirkan jika kakaknya akan menyakiti bayinya, tapi sekarang karena bayinya telah diambil oleh orang, maka dia tidak takut lagi jika Jason akan menyakiti dirinya. Teresa akan meminta keadilan untuk Jason menebus apa yang telah dia lakukan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya. Ketika pengakuan Teresa jatuh ke tangan media, negara itu gempar dan mereka mendesak pihak otoritas untuk segera menegakkan keadilan untuk Teresa. Pihak otoritas segera menangkap Jason untuk diproses hukum dan persidangan pertama untuk Jason terjadi pada tahun 2008. Kala itu Jason sudah berusia 18 tahun. Di sana Jason menolak disebut sebagai pelaku pemerkosaan atau pelaku kejahatan seksual terhadap adik kandungnya. Jason tetap menyatakan jika dirinya inosen, namun pengakuan Jason itu hanya membuat juri menggelengkan kepala. Dari hasil tes DNA juga terbukti jika bayi Teresa adalah anak biologis Jason. Maka Jason dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Setelah Jason masuk penjara, Teresa berhenti menggunakan obat terlarang dan mulai kehidupan yang sehat. Teresa juga mengajak ibunya untuk dia ikut dalam perkumpulan orang-orang yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Di perkumpulan itu, Teresa akhirnya mengenal seorang pria yang bernama Darwin. Teresa dan Darwin begitu dekat setelah mereka bertemu dan mengetahui masa lalu mereka masing-masing, dan mereka berjanji untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Kedekatan mereka terjadi sangat cepat hingga akhirnya Teresa hamil kembali, dan kabar kehamilan Teresa membuat pasangan itu semakin bahagia, khususnya Teresa karena dia selalu bermimpi ingin menjadi seorang ibu, dan dia berjanji jika dia akan mendidik anaknya agar tidak terjerumus seperti apa yang terjadi kepadanya. Saat Teresa melahirkan anaknya, dia telah berusia 20 tahun, namun setelah bayi itu lahir, ternyata bayinya tidak dapat diselamatkan. Teresa hancur untuk yang kesekian kalinya, dan 3 hari setelah bayinya meninggal, ibu tercinta Teresa juga dinyatakan meninggal dunia karena penyakit radang paru-paru akut yang dia derita. Di saat pemakaman ibunya, Jason juga hadir di sana karena saat itu dia mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2016 silam. Teresa tidak kuasa menahan sakit dan penderitaan yang dia lewati juga jalani selama ini. Namun untungnya tunangannya Darwin terus menguatkan Teresa dan selalu ada di samping Teresa. Teresa harus dibawa ke sebuah klinik akibat guncangan mental yang dia alami, dan Teresa akan bercerita sendiri, namun ketika ditanya, dia akan mengatakan jika dia sedang bercerita dengan ibu kandungnya. Setelah perawatan beberapa bulan, Teresa dibawa pulang oleh tunangannya dan dia berjanji akan mencoba untuk memiliki anak kembali. Hingga akhirnya pada tahun 2018, Teresa melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ariana.
Teresa sangat berharap jika anak pertamanya akan dapat bertemu dengan adiknya suatu saat nanti. Walaupun dia sangat takut jika anak pertamanya akan mengetahui jika ayah biologisnya adalah pamannya sendiri. Teresa menceritakan semua kisah dalam hidupnya dengan dia menulis sebuah buku. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.